Berbagai macam jenis sayuran tersedia dan dikonsumsi setiap hari. Sayuran-sayuran ini ditanam oleh pemilik kebun, kemudian dijual ke berbagai tempat. Salah satunya adalah pasar. Disinilah kebanyakan masyarakat membeli sayuran. Biasanya kegiatan ini berlangsung mulai pagi hingga siang hari. Tetapi tidak semua orang mempunyai waktu untuk pergi ke pasar. Atau bisa juga karena jarak pasar yang jauh dari rumah. Orang-orang inilah yang kemudian memanfaatkan jasa orang lain untuk membeli sayur, agar terhindar dari keramaian jalan dan juga dapat menghemat waktu. Salah satu yang ditunggu orang-orang ini setiap paginya adalah penjual sayur keliling. Belanja, 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 belanja. Bu Gemi, Bu Gemi, Bu Gemi. Ya, silakan masuk Mbak. Iya Bu. Mau beli apa? Bu mau beli sayur. Oh ya, Bu ini sayur apa? jam. Sambal. Bu, saya kan mau masak tumis nih. Bumbunya apa aja ya? Bawang putih, Hah? bawang merah, Terus? kecap, Kecap, micin, micin, terus gula, bawang merah. oke, Iya, terus apa lagi Bu? laos. Laos. Oh, Iya. banget ya. Iya, Ya udah deh Bu, saya beli bumbu-bumbu yang buat tumis tadi ya. iya. Ini kecap. Ini. Iya. Lagi. Sama ini bumbu. Oh, enggak. Ini Mbak, Kasih Bu. Iya. Berapa semuanya? 2.000. 2.000. Bu, saya mau ngobrol-ngobrol sama Ibu, boleh nggak? Boleh. Silakan masuk. Iya. Kasih Bu ya. Ya. Bu udah lama Bu jualan kayak gini. Sudah. Ya udah Bu, saya mau ke tempatnya Pasan. Terus yang mau nganter saya ke sana siapa Bu? Itu rumah saya sebelah rumahnya. Rumahnya di mana Bu? Di sana sebelah. Oh di sebelah Bu. Sampai sekarang, penjual sayur keliling sudah ada di mana-mana. Bahkan mereka mampu membentuk sebuah pasar kecil berpindah-pindah. Bahan-bahan yang dibawa selengkap pasar pada umumnya. Harganya pun tidak jauh berbeda. Hanya saja jumlah yang dibawa sesuai kemampuan si penjual sayur. Terkadang pembeli harus memesan 1 atau 2 hari sebelumnya agar bahan yang diinginkan dapat terpenuhi. Keberadaan para penjual sayur keliling memang sangat membantu. Hal inilah yang membuat kami tertarik untuk menelusuri kehidupan salah seorang penjual sayur keliling. Setelah menelusuri jalan-jalan kecil, kami mengunjungi seorang ibu yang bekerja sebagai penjual sayur keliling. Ibu Gemi, usianya tidak begitu muda.
pekerjaan sehari-harinya sebagai penjual sayur keliling. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama beberapa bulan terakhir. Berawal ketika kebutuhan keluarga semakin meningkat, sementara sang suami hanya bekerja sebagai buruh di kebun tebu. Dari sini Bu Gemi mencoba bertahan dengan berbagai macam pekerjaan, mencari rumput, atau membantu tetangga yang membutuhkan tenaganya, juga menjual sayur. Walaupun hasil yang didapat tidak banyak, setidak-tidaknya dapat mencukupi kebutuhan anaknya yang masih sekolah dasar. Pagi-pagi sekali Bu Gemi menuju ke pasar untuk membeli sayuran. Sayur-sayur ini kemudian dijual kembali kepada para pembelinya. Lokasi yang dituju adalah perumahan. Gemi. Tiga puluh tiga. Jualan sayuran. Ya sayur sop, kangkung, sama itu apa? Kentang, manisa. Setengah 5. Jam 9. Ya kadang ada sisanya. Sepeda. Tidak banyak yang bisa dilakukan Ibu Gemi. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini mendorong Bu Gemi bekerja sebagai penjual sayur keliling. Yang lebih penting adalah karena desakan kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Setelah semua bahan sudah diletakkan di rak kecil, Bu Gemi mulai melakukan pekerjaannya sebagai penjual sayur keliling. Satu persatu rumah mulai dilewati. Biasanya ada beberapa pelanggan yang sudah menunggu. Disinilah tercipta percakapan-percakapan kecil. Terkadang hanya terjadi tawar-menawar atau sekedar bertanya saja. Baginya, dapat berkomunikasi dengan para pembeli merupakan salah satu hiburan menemani hari-harinya. Setiap hari tanpa kenal lelah, Bu Gemi terus bekerja menjual sayur. Tidak ada kata libur, semua dijalani dengan sabar, dengan senang hati, dengan harapan-harapan untuk lebih baik di hari esok, dengan apa adanya. Walau panas ataupun hujan, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, demi anak-anak, demi menyapa para pelanggan yang setiap hari menunggu sayur-sayur Bu Gemi. Ya capek. Kalau masih baru 5 bulan. Ya cari rumput itu tadi. Ya cuma cari rumput saja. Ya enak jualan sayur.
Ya nggak mesti, kadang 15.000, 10.000. Untuk sehari-hari, Mas. Ya cukup lah, cukup. Kalau biaya sekolah nggak bayar, gratis. Selesai melakukan pekerjaan sebagai penjual sayur, Bu Gemi melakukan pekerjaan lainnya, yaitu mencari rumput untuk hewan ternak milik orang lain. Bukan uang atau materi lain yang didapat, melainkan seekor hewan ternak jika kelak hewan tersebut melahirkan anak yang kedua. Dengan berpindah-pindah tempat, Bu Gemi terus mencari rumput-rumput segar sampai wadah yang dibawanya penuh. Bu Gemi juga tidak memperdulikan duri-duri yang menempel di tangan dan jemarinya. Iya. Untuk sapi, bukan punya orang. Ya itu dikasih anak gitu loh. Bukan uang tapi anak. Gantian gitu loh, Mas. Ya saya dulu, habis itu anaknya itu buat orangnya, saya duluan gitu loh. Kalau anaknya lahir. Saat Bu Gemi melakukan pekerjaan, sang suami dengan tenaganya juga tidak tinggal diam. Kebun tebu adalah tempat suaminya bekerja. Mulai pagi hingga sore hari, tebu-tebu dipotong untuk kemudian diangkut ke sebuah truk dan dibawa ke pabrik gula. Pekerjaan sebagai buruh tebu ini dilakukan pada saat panen. Kebun tempatnya bekerja juga milik orang lain. Dari kejauhan, mereka bekerja tanpa kenal lelah, terus mengusung tebu-tebu. Saat melepas lelah, semilir angin dan bayang-bayang dedaunan yang menutup kepala serta manisnya tebu sedikit menghilangkan rasa dahaga di siang hari. Sementara sang matahari terus menunjukkan kekuatannya. Nebang tebu. Punya orang. Jam 6. Jam 5. Sudah 8 tahun. Ya tani itulah nyangkul. Walaupun hanya dengan berjualan sayur, Bu Gemi juga berusaha sekuat tenaga untuk terus menyekolahkan anaknya. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika Bu Gemi merasakan lelah, ketika harga-harga mulai melambung, ketika keringat bercucuran menghiasi wajah. Semua dijalani dengan kasih sayang seorang ibu
yang mempunyai harapan besar bersama sayur-sayur. Belanja, belanja. Belanja, belanja. Belanja, belanja. Selesai melakukan pekerjaan-pekerjaannya, Bu Gemi membereskan rumah untuk melanjutkan pekerjaan lain, membuat makanan untuk keluarga. Sementara, seorang anaknya masih menikmati bermain bersama teman-temannya dengan permainan sederhana dengan memanfaatkan yang ada di lingkungan sekitar. Begitulah setiap hari kegiatan yang dilakukan keluarga Bu Gemi. Belum selesai lelahnya, Bu Gemi harus kembali bekerja. Hari ini, esok, lusa dan nanti untuk harapan-harapannya bersama sayur, rumput dan tebu. Suka. Iya, suka. Daun singkong. Tidak ada keinginan dari Bu Gemi untuk mengganti pekerjaannya. Selain kemampuan dan keahlian terbatas, juga usia yang semakin tua. Keinginan terbesar adalah dapat menyekolahkan anak setinggi-tingginya, meski dengan berjualan sayur keliling, mencari rumput atau buruh tebu. Walau sering menemui hambatan-hambatan, semua dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Ya kalau 2 jam lah, paling lama 2 jam. Enggak, jam 8 sampai jam 10. Ya sama saja capek. Ya tetap. Nggak ada. Kalau capek libur gitu. Nggak pernah. Seperti inilah keadaan rumah Bu Gemi. Rumah kecil sangat sederhana, dibangun dari hasil kerja keras. Tidak ada yang istimewa dari rumah kecil tersebut. Dinding-dindingnya hanya terbuat dari tripleks dan kayu-kayu. Lantai dapur masih beralaskan tanah. Alat-alat yang digunakan pun masih sederhana. Baginya, rumah tersebut sudah terasa nyaman untuk tempat beristirahat dan berkumpul bersama anaknya. Ibu, ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Dhamma TV dan ini ada sedikit tambahan. Ya. Semoga bisa membantu Ibu. Ya makasih. Mungkin ada yang mau disampaikan ke pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih atas bantuannya dari Dhamma TV. Bagi pemirsa Dhamma TV yang ingin membantu saudara-saudara kita yang masih membutuhkan uluran tangan kita, dapat mengirimkan bantuan di alamat yang tertera di bawah ini. Ibu, saya mau
tunjukkan Sama-sama. aktivitasnya ya Bu ya. Iya, ya. Mari Bu. Mari. Beginilah salah satu fenomena usaha yang terjadi di masyarakat. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing.